Histeria itu selalu concern pada isu kota. Apapun yang, karena kami histeria menyadari bahwa kami tidak tumbuh di galeri-galeri mewah. Kami tidak lahir dari tempat-tempat Menara Gading, itu tidak. Kami tumbuh bersama kota. Bisanya apa? Kami bisanya seni-senian. Makanya jalur pendekatan kami seni budaya. Siapa sih yang mau ngurusin urusan-urusan di kampung, keterancaman akan penggusuran dan sebagainya. Hal-hal semacam itu bisa diatasi dengan membangun pendekatan tadi, pendekatan seni budaya. Histeria itu selalu concern pada isu kota. Apapun yang, karena kami histeria menyadari bahwa kami tidak tumbuh di galeri-galeri mewah. Kami tidak lahir dari tempat-tempat Menara Gading, itu tidak. Kami tumbuh bersama kota. Kami bisanya apa? Kami bisanya seni-senian. Makanya jalur pendekatan kami seni budaya. Dan kemudian yang menjadi alasan utama, siapa sih yang mau ngurusin kampung gitu? Siapa sih yang mau ngurusin urusan-urusan di kampung, keterancaman akan penggusuran dan sebagainya. Hal-hal semacam itu bisa diatasi dengan membangun pendekatan tadi, pendekatan seni budaya. Kadang-kadang pendekatan dengan cara itu sangat efektif. Seperti pada Kampung Bustaman yang hari ini telah ditetapkan menjadi agenda wisata tahunan Kota Semarang ya, kalau itu dan kemudian sedang didorong untuk menjadi warisan budaya tak benda, seperti itu. Histeria adalah lembaga pengembangan budaya. Kenapa budaya ini kemudian menjadi penting bagi histeria? Karena setiap ruang hidup atau tempat untuk dirawat itu harus mempunyai sesuatu yang membudaya, dan kemudian itu membuat para warga terlibat langsung pada pembangunan value-value luhur terkait dengan ruang hidup mereka. Bagi histeria adalah penting bagi setiap ruang hidup untuk kemudian membangun narasi tentang ruang hidupnya, untuk mempertahankan ruang hidup itu sendiri dari berbagai hal yang tidak diharapkan. Histeria, ketika kita akan berbicara perkembangan atau pembangunan, terlebih dahulu masyarakat Semarang ini harus memahami permasalahan mendasarnya terlebih dahulu. Di Semarang itu tidak ada ekosistem seni budaya yang terbentuk, belum ada lebih tepatnya. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu dan harus dibentuk terlebih dahulu. Saya terlalu sering mendengarkan teman-teman pelaku seni budaya yang hari ini menekuninya sepanjang hidup dan kemudian merasa masih belum sejahtera dan sebagainya. Itu karena, kalau histeria berpikir, karena belum terbentuknya ekosistem seni budaya itu sendiri yang menghidupi. Ekosistem itu kan seharusnya menghidupi.
itu belum pernah ada di Semarang, belum pernah terbentuk. Sebabnya apa? Histeria masih mencari sampai hari ini. Dan mengupayakan apapun yang kami bisa untuk kemudian supaya ekosistem itu bisa terbentuk. Satu dicoba, he ha, si ha, he. Pemerintah Kota Semarang itu harus mampu merumuskan permasalahan sampai besok, mungkin sekitar 50 tahun yang lalu, dan itu kemudian dijadikan jargon yang kemudian itu bisa mampu memantik para warganya untuk kemudian mempercayai jargon tersebut dan kontributif. Histeria sepakat dengan sebuah quotasi yang berbunyi seperti ini. Kota yang ideal itu adalah kota yang dibangun oleh semua warga. Jadi warga itu harus kontributif. Tapi ketika komunikasi antara warga dengan birokrasi itu terputus, itu yang menjadi masalah. Makanya Histeria hari ini sangat giat mengadakan forum tentang berbagai permasalahan kota, dan itu menemukan berbagai stakeholder. Mulai dari komunitas, akademisi, pemerintah, ataupun warga. Itu dipertemukan dalam satu forum sehingga kemudian masalah dibicarakan dan kemudian ada solusi yang dihasilkan. Seperti itu. Kalau kemudian masalah jati diri, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah kebudayaan modern Semarang itu terbangun oleh pihak kolonial dan pihak Tionghoa. Itu harus disadari terlebih dahulu. Seperti itu. Kita ini secara medan kebudayaan itu masih muda. Ketika berbicara tentang kebudayaan di Semarang, kita tidak bisa dengan mudah begitu saja membandingkannya dengan Jogja dan Solo. Mereka sudah punya pakem budaya yang dominan karena ada keraton di situ. Sampai tancap lah. Iya. Dan itu sangat merasuk pada para warganya. Sementara Semarang nggak punya. Proyek paling berkesan adalah Pentakalaps tahun 2022 di Tambakrejo ya, Kampung Nelayan Tambakrejo. Kampung Tambakrejo ini adalah kampung yang lahir dari aktivisme. Waktu itu mereka digusur, kemudian semua pihak datang ke sana untuk memberikan dukungan, dan kemudian pada tahun 2022 kami mengadakan festival Pentakalaps di sana. Kami mengundang 40 seniman dari Indonesia maupun luar negeri. Kami mengundang berbagai akademisi atau pihak-pihak yang terkait untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di sana. Berlangsung selama sebulan, dan itu kami pikir yang paling berhasil. Hari ini, maksudnya metodenya kenapa bisa dibilang berhasil? Komunikasi yang dibangun itu karena kenapa Pentakalaps tahun 2022 itu kami pandang berhasil? Karena hari ini banyak sekali pihak datang ke sana untuk kemudian meneliti berbagai hal dan berusaha merumuskan solusi atas temuan-temuan tersebut. Masalah-masalah yang terjadi. Iya. Dengan kata lain, Pentakalaps itu memicu sesuatu. Pentakalaps mungkin tidak merubah apapun, tapi memicu orang lain untuk kemudian melakukan sesuatu, itu iya. Pentakalaps itu programnya Histeria, kamu, kita, kampung, kelas, itu. Histeria mempunyai tradisi untuk mengawali kerja-kerja budayanya dengan melakukan riset terlebih dahulu.
itu semuanya mempunyai basis isu. Dan ada satu kampung yang belum mempunyai festivalnya, membahas tentang kampung yang buntu. Dan ternyata banyak loh kampung yang gangnya buntu di Semarang itu banyak. Sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. EKView Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, EKView Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di EKView Agro EduPark Kota Semarang. Pagi Bapak. Pagi Mas. Jadi sini nih apaan Mas? Ini kan jadi kan ceritanya kenapa kok ada kapal, karena dulu tuh kota Semarang itu adalah laut dan kapal ini memang transportasi utama yang di kota Semarang untuk masuk ke dalam kota Semarang. Nah ini lautnya pesisir pantai itu memanjang dari arah Tugu Muda, Pasar Bulu dan memanjang ke arah barat itu daerah Simongan. Jadi untuk mengetahui bagaimana Semarang surut, kita langsung ke ruang imersif saja. Dan ini kan ruang imersif. Di imersif itu gambarannya seperti kita tuh berada di ruangan itu pada saat itu.
pada tahun 1799 itu VOC dibubarkan. Oh. Itu apa itu, Mas? Oh, kalau itu tembok runtuh. Coba ke sana saja, Pak. Tembok runtuh itu tembok yang diruntuhkan lalu Semarang berkembang menjadi Semarang modern. Nah, tadi kan jalurnya. Nah, sekarang kita menikmati tram yang benar-benar tram, tapi dalam bentuk imersif. Per 12 April itu ada kenaikan untuk pengunjung yang semula hanya 10. Jadi per 12 April itu kita buat 30 orang. Mereka lebih leluasa, lebih tidak terlalu antri. Ya, untuk buka hari Selasa sampai Jumat jam 10 sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu jam 9 sampai jam 3. Khusus hari Senin kita memang tutup operasional untuk pengunjung. Nah, untuk masuk ke Museum Kota Lama sementara masih free, gratis untuk semua orang pengunjung. Histeria mempunyai tradisi untuk mengawali kerja-kerja budayanya dengan melakukan riset terlebih dahulu. Itu pasti. Setiap kali mengadakan acara apapun, itu pasti berbasis riset. Jadi kami kemudian bisa menyampaikannya berbasis data gitu loh. Nah, hal-hal itu yang kemudian sepertinya mempermudah komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin kami sambungi gitu, termasuk pemerintah kota, warga kampung, akademisi, komunitas, dan yang lain-lain gitu. Salah satu upaya yang paling dekat yang sudah kami lakukan adalah melakukan tur di Tampar pada Maret kemarin. Kami mempunyai sebuah platform bernama Di Tampar, akronim dari Dinas Cipta Tempat dan Ruang Terpadu. Dia berbentuk 2 motor dan ketika disatukan dibuka menjadi panggung 8 kali 6 meter. Itu kemarin habis tur ke 17 kota di Jawa Tengah. Di setiap kota, kami berusaha mempertemukan pihak-pihak yang terkait dan itu dari bacaan-bacaan isu yang ada di tiap-tiap tempat untuk kemudian dibicarakan di situ. Seperti itu. Itu kalau jenengan tanya kontribusi apa ya, gitu. Makanya gimana? Tindak lanjutnya setelah itu harusnya seperti apa? Mungkin yang bisa dilakukan. Seperti yang aku sampaikan seperti tadi, histeria itu menolak untuk menjadi juru selamat. Tapi bahwa kami ingin sekali memantik segala sesuatu itu iya. Seperti yang aku katakan tadi tentang Tambakrejo, histeria nggak mungkin menyelamatkan Tambakrejo, nggak mungkin. Yang bisa itu birokrasi dan warga itu sendiri. Berarti harus ada dukungan pemerintah. Iya, makanya kemudian jalur komunikasi itu.
jalur komunikasi itu kami bangun di setiap festival-festival itu. Kami mempertemukan banyak pihak, membicarakan masalahnya, dan kemudian merumuskan solusinya. Dan ditonton orang banyak. Hari ini sedang melakukan pembenahan kelembagaan, terutama itu kami sedang kami ingin mengarahkan Histeria itu menjadi lembaga yang lebih rapi dan terstruktur, bekerja juga dengan instruksi kerja yang jelas. Kami mulai membangun SOP-SOP untuk dilakukan di Histeria terkait kegiatan-kegiatan yang kemudian terkait dengan publik. Yang pertama kalau di tahun ini ya di Tampar itu berlangsung dari Februari sampai April kemarin. Tujuannya adalah menyoundingkan perkara ekosistem, bahwa setiap daerah itu harus mulai berpikir tentang itu, bahwa ekosistem itu penting dan seharusnya menghidupi. Makanya kemudian kami mempertemukan banyak pihak di situ untuk kemudian dorongannya adalah membicarakan itu ekosistem seperti itu. Yang kedua, kami baru saja melaksanakan Pekakota Institute tahun 2024, berlangsung mulai dari April hingga Juni kemarin. Pesertanya terpilih, kami batasi menjadi 20 orang, pematerinya dari banyak lintas disiplin, ada Mas Kolil juga dari Efek Rumah Kaca, ada Mas Dano Isri yang jadi dosen S3 di UI, ada Pak Samuel Wetemina yang anggota DPR RI, macam-macam. Diharapkan dengan Pekakota ini, harapannya adalah para peserta ini setelah lulus, mereka kemudian mampu menjadi community organizer di daerah masing-masing. Seperti itu. Dan kemudian melakukan hal yang sama seperti apa yang menjadi concern bagi Histeria. Seperti itu. Memantik kesadaran itu penting. Dan kemudian yang lebih penting lagi, para peserta Pekakota ini harus mengalami pengalaman yang menubuh. Pengalaman yang menubuh itu harus ditempuh dengan melakukannya, tidak bisa dengan hanya sekedar baca. Ya. Kami selalu menghindari untuk bercita-cita luhur. Karena sepertinya cita-cita luhur itu malah akan menjadikan beban bagi kami. Tapi bahwa kami tidak berhenti melakukan apapun itu yang kami percayai, itu iya.